Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Pendakian terlarang. Kali ini gue akan membagikan pengalaman misteri gue waktu gue mendaki gunung, serta bermaksud memberi peringatan kepada teman-teman pendaki supaya lebih berhati-hati dalam mendaki gunung, terutama jika kondisi tidak fit dan tidak suci. Jika kalian mengalami kondisi tersebut, alangkah baiknya tidak mendaki terlebih dahulu jika tidak ingin mengalami pengalaman seperti saya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010. Waktu itu, gue dan teman-teman gue mendaki gunung yang berada di kota kami. Dengan berjumlah 4 orang, 2 cowok dan 2 cewek. Kita mulai pendakian memang malam hari, karena lokasi gunung yang tidak jauh dari tempat tinggal gue, serta gue memang sudah beberapa kali mendaki gunung ini. Jadi, berangkat malam hari pun bukan menjadi masalah buat kami. Perkenalkan, kami Aldo, Doni, Zahra, dan Farah. Start pukul 4 sore, kita awali perjalanan kami dari alun-alun kota menuju loket registrasi dengan menggunakan motor. Setelah melakukan registrasi di loket pendaftaran, kami melanjutkan dengan berjalan kaki. Jarak antara loket pendaftaran dan sumber air terakhir berjarak kurang lebih 30 menit. Sepanjang perjalanan ke sumber, kami habiskan dengan menikmati pemandangan sore hari yang begitu indah, yang membuat perjalanan kami menjadi tidak terasa. Sesampainya di sumber air, kami memutuskan untuk beristirahat sambil mengisi perut kami. Mie instan pun menjadi makanan andalan waktu di gunung. Sambil menunggu air mendidih, waktu kami habiskan untuk ngobrol-ngobrol santai hingga tidak terasa hujan pun turun. Kami pun memutuskan untuk menunggu hujan sedikit reda, agar perjalanan kami aman, tidak licin, serta tidak berbahaya. Waktu yang menunjukkan pukul 18.30, karena hujan tidak kunjung reda, kami putuskan akan melakukan perjalanan dengan menggunakan jas hujan. Sewaktu melakukan persiapan, tiba-tiba datang seorang cowok berumur sekitar 20 tahun menghampiri kami. Dia sendirian dan mengaku akan melakukan pendakian di gunung yang sama. Kami pun sepakat melakukan pendakian bersama, karena dia bilang dia baru pertama kali ke gunung ini. Mengingat dia hanya seorang diri dan cuaca yang hujan, jadi lebih aman jika dia mendaki bersama kami. Setelah kami kenalan, dia mengaku bernama Imam, seorang pendaki tunggal asal kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan dia juga bilang kalau dia sering mendaki seorang diri ketika menjelajahi gunung di Jawa. Mungkin bahasa kerennya pendaki solo. Tanpa menaruh sedikit pun curiga, kami memulai pendakian sekitar pukul 7 malam. Karena gue yang tahu jalan, gue berada di posisi terdepan dan Imam di posisi paling belakang. Karena dia tergolong berbadan paling besar di antara kami, jadi kami taruh paling belakang buat jagain trek. Dalam dunia pendakian, posisi perjalanan juga diatur mulai navigator, leader, logistik, follower, dan lain-lain. Jadi nggak asal-asalan. Sepanjang perjalanan, Zahra merasa tidak nyaman dengan keberadaan Imam.
karena posisi jalan dia tepat di depan Imam. Dia sering kali mencoba membicarakan kepada gue, tetapi kala itu tidak terlalu gue hiraukan. Maklumlah, waktu itu gue pikir dia cewek yang ribet. Setelah sampai pos peristirahatan, kami istirahat. Karena hujan reda, kami putuskan istirahat agak lama di sini. Mengingat gunung ini tidak terlalu tinggi, jadi santai dulu boleh lah ya. Waktu itu kami juga menjumpai beberapa pendaki lain juga sedang istirahat. Tempat istirahat ini tergolong luas dan strategis. Jadi tidak jarang beberapa pendaki mendirikan tenda di sini dan tidak melanjutkan ke puncak. Namun tempat ini terkenal mistis karena cerita warga setempat ada yang pernah melakukan bunuh diri di tempat ini. Pertanyaan itu pun tidak bisa gue jawab ketika Farah menanyakan detail tentang cerita itu kepada gue. Karena gue tidak terlalu paham bagaimana ceritanya, meskipun gue sering kesini. Semua mendadak diam ketika Imam tiba-tiba menjelaskan keadaan secara detail tentang mitos di sini. Bahwa pernah ada seorang lelaki bunuh diri, loncat dari batu karena cintanya tidak direstui, dan akhirnya meninggal dan ditemukan beberapa hari kemudian. Gue pun merasa bertanya-tanya, dari mana dia tahu semua cerita itu. Akhirnya, pertanyaan itu terjawab ketika si Doni bertanya kepada Imam. "Loh, kamu tahu dari mana, Bang?" Imam pun menjawab dengan santai, tanpa memandang kami dan tetap memandang batu. Dia menjawab, "Yang loncat itu teman gue." Tanpa memikirkan hal itu, kami melanjutkan mengeluarkan kompor dan bersiap membuat kopi karena keadaan cuaca yang sangat dingin. Jadi kami perlu menghangatkan tubuh kami dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. By the way, Zahra, Farah, dia teman satu sekolahku. Farah ini tergolong cewek yang suka parno, sedikit rewel, dan agak lebay. Beda dengan Zahra. Dia cewek yang pendiam, dan kita kenal dia sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Dia sering cerita tentang hal aneh di sekolah, dan biasanya memang terjadi. Dan Doni ini teman main gue waktu di kampung. Dia orang yang suka bercanda banget, humoris, serta konyol. Jadi memang sengaja gue ajak agar selama pendakian kita tidak merasa sepi. Kami pun melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, kami ditemani dengan ocehan si Doni yang tidak bosan melakukan tindakan konyol. Itulah yang membuat rasa lelah kami sedikit terlupakan. Tetapi di sini Zahra sudah sangat berbeda. Sejak dari pos peristirahatan tadi, dia lebih diam dan tidak berbicara sama sekali. Gue mulai curiga dengan Zahra. Gue pikir waktu itu dia tidak enak badan dan dia tidak mau cerita. Hal ini membahayakan pendakian jika salah satu tidak fit. Sebaiknya pendakian dihentikan karena berbahaya bagi satu tim. Hal itu membuat gue tukar posisi dengan Doni. Dia sekarang berada paling depan. Gue di tengah di belakang Farah. Gue mendekati Zahra dan mencoba memastikan keadaan Zahra. Dia pun tidak mau menjawab dan cuma berkata, "Gue gak apa-apa, lanjut aja." Imam ini memang gak banyak omong. Jadi gue agak canggung kalau gue mau sok kenal sama dia. Sepanjang perjalanan,
Imam jarang sekali mengeluarkan suara dan terkadang berhenti tanpa konfirmasi. Karena posisi dia paling belakang, dia terkadang tertinggal jauh dan kita pun berhenti untuk menunggunya. Karena memang kita jalan santai, mengingat kita bawa 2 cewek, apalagi si Farah. Kebanyakan ngeluhnya daripada jalannya. Jadi kita sampai puncak hampir tengah malam. Sesampainya di puncak, kita menjumpai beberapa pendaki yang sudah hangat dengan api dan selimutnya masing-masing. Membuat kami ingin segera mendirikan tenda dan menikmati indahnya kota kami dari ketinggian. Keadaan mulai memanas ketika Doni mulai jengkel dengan tingkah Imam. Karena dia tidak mau membantu kami sama sekali dalam mendirikan tenda, mencari kayu bakar pun dia tidak mau membantu. Dia hanya diam dan cuma memandangi aktivitas kami. Doni pun mulai kesal. Dia pun mengeluarkan sindiran hingga kata-kata kasar agar Imam mau membantu kami. Akhirnya api pun menyala. Ditambah segelas kopi hangat menemani kami, membuat rasa lelah kami hilang seketika ketika melihat kerlap-kerlip lampu kota waktu itu. Imam yang sebelumnya sering diam dan duduk, kini dia lebih sering mondar-mandir keliling puncak. Mungkin dia sudah tidak capek, jadi dia mulai sadar kalau gunung ini indah, pikirku. Keadaan jadi agak kacau ketika si Farah hendak buang air kecil dan merepotkan kami semua. Dia tidak berani buang air kecil sendirian. Kami semua pun akhirnya mengantarkan dia agak jauh ke belakang tenda. Dan betapa kagetnya ketika Farah menjerit histeris. Kami pun sontak berlari ke arah Farah untuk melihat kejadian apa yang terjadi. Dan betapa kagetnya, ternyata si Imam tiba-tiba berada di samping Farah. Suara jeritan Farah membuat pendaki lain mendatangi kami. Dan setelah kami bilang bahwa tidak terjadi apa-apa, lalu kami mencoba bertanya kepada Imam. Kenapa dia tiba-tiba di samping Farah? Dia pun menjawab, "Jangan buang air kecil di sini." Memang aneh nih orang, kataku. Di sela-sela keadaan yang mulai tidak nyaman karena keberadaan Imam, Zahra menghampiri gue dan mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan si Imam. Gue pun menghampiri Imam. Mencoba mengajak ngobrol dan mencari informasi lebih jauh tentang dia. "Lo nggak bawa tenda, Mas?" "Nggak perlu," saut Imam. "Lah, lo nanti tidurnya di mana, Mas? Ini tenda kami masih muat kok, kan cewek-cewek tidur di tenda sebelah," kataku. Imam tidak menjawab sepatah kata pun. Akhirnya aku tinggalkan dia sendiri karena dia juga kurang enak kalau diajak ngobrol. Aku pun jadi malas juga. Ditambah cerita Zahra yang katanya Imam memang memandangi kami aneh satu persatu terus-terusan mulai dari bawah tadi. Waktu pun berlalu. Kami menikmati api unggun sambil tertawa riang dengan lelucon-lelucon yang dilontarkan oleh Doni. Imam tiba-tiba datang menghampiri kami dan dia gabung ikut menghangatkan badan. Sekitar pukul 3 pagi, rasa lelah kami mulai terasa. Kami berencana istirahat dan bangun pagi-pagi untuk melihat sunrise. Ketika kami hendak masuk tenda, gue coba menawarkan ulang tawaran kami agar Imam istirahat di tenda gue. Karena setahu gue,
dia tidak bawa tenda ataupun sleeping bag. Dan dia tetap menolak tawaran gue. Dia bilang, "Gue gak tidur mas, buat jagain kalian. Soalnya temanmu ada yang gak suci." Baik juga nih anak, pikirku. Tapi pikiranku mulai gak enak. Karena gue khawatir nanti kalau gue dan Doni tidur, terus dia diam-diam masuk tenda Farah Zahra, kan bahaya. Orang kita baru kenal juga sama si Imam, jadi belum tahu siapa dia sebenarnya. Akhirnya gue, Imam, dan Doni tetap di luar tenda. Gue bilang sama Imam, "Gue di sini aja mas, di dalam dingin, mending di sini hangat, sambil jagain api biar tetap nyala." Akhirnya karena kecapean, gue dan Doni ketiduran di matras di samping api unggun. Waktu pun berlalu. Cahaya matahari terbit yang langsung ke arah wajah gue membuat gue terbangun seketika dan membangunkan teman-teman untuk bersama-sama melihat indahnya sunrise dari gunung ini. Setelah sunrise, tanpa memikirkan di mana keberadaan Imam, kami pun melanjutkan istirahat kami, karena badan masih terasa lelah sekali. Gue terbangun sekitar pukul 9 pagi, karena Farah membangunkan gue dan bertanya keberadaan Zahra. Gue sontak membangunkan Doni dan mengajak mencari Imam dan Zahra. Doni yang awalnya tidak mau ikut membantu, akhirnya mau setelah gue paksa. Karena bagaimanapun juga, Imam juga menjadi tanggung jawab kami jika sampai terjadi apa-apa, karena kita berangkatnya sama-sama. Apalagi dengan Zahra. Jika sampai terjadi apa-apa, kita pasti bakal dituntut oleh keluarganya dan tidak menutup kemungkinan pasti keluarga Zahra akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Setelah mondar-mandir belum juga ketemu, akhirnya kami tanya pendaki lain tentang hilangnya teman kami itu. Iya, betul. Akhirnya kami duduk lemas.